balik lagi. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Ada 4 ayat dalam surat An-Nur yang isinya menggambarkan betapa Allah punya anugerah buat kita dan punya rahmat pada kita yang sangat besar. Dan menariknya, salah satu bentuk rahmatnya Allah adalah menghukum orang yang melanggar, supaya dia berhenti melanggar, supaya orang lain tidak ikut melanggar, sehingga harus dihukum. Kalau orang yang melanggar kemudian menjadi baik dan orang lain tidak ikut melanggar, pelanggaran gak ada, dengan sendirinya kita nyaman. Mirip balik lagi kayak beberapa negara yang tiba-tiba gak ada sampah, Pak. Itu orang Indonesia, saya kalau kadang-kadang bingung saya orang Indonesia. Di sini tuh beda ketika dia berada di sana, itu tiba-tiba saja jadi lebih rapi, tertib gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok biasanya sembarangan buang sampah, ini kok sekarang jadi rapi. Ya karena ada aturan, dan aturannya ada hukuman. Lalu orang takut dengan hukuman, tidak melanggar. Yang terjadi Singapura menjadi bersih. Di sini karena ada aturan tapi nggak ada hukuman, ya akhirnya masih ada kotoran, sampah di mana-mana. Yang ada kadang-kadang itu spanduk, Pak, ya, yang buang sampah di sini didoakan miskin 7 turunan, kayak gitu. Orang buang sampah nggak dihukum ya didoain. Ya. Mungkin gara-gara itu pula orang miskin di Indonesia jadi banyak, karena didoain miskin sama spanduk. Maka anugerah Allah adalah dengan cara menghukum orang yang salah. Ada lagi ayat dalam surat An-Nur yang menarik, Pak. Ini bukan masalah pelanggaran, ini masalah kepatutan, etika. Yaitu di surat An-Nur banyak aturan, dan semuanya itu disebut dalam surat An-Nur supaya kita berbahagia sebagai rahmat Allah, anugerah Allah. Salah satu yang ada dalam surat An-Nur adalah etika bertamu. Kita dilarang bertamu dalam 3 waktu, min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhuhirah wa min ba'di sholatil isya. Kita dilarang bertamu sebelum subuh, ya jam 2:30 ngetok pintu. Yang punya rumah masih tidur. Kalaupun diketok pintu orangnya bangun, dia masih pakai sarung, masih pakai daster, ada tamu, ya masa harus rapi-rapi. Wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhuhirah, ketika dalam kondisi terik siang hari gerah, orang kipas-kipas, tiba-tiba dia ngetok pintu, assalamualaikum. Nah itu aduh lagi begini siapa sih bertamu gitu ya. Wa min ba'di sholatil isya, setelah sholat isya. Jangan bertamu setelah sholat isya, karena sholat isya itu kita sudah ganti baju, Pak, udah ganti seragam tidur. Kalau saya pakai kaos, pakai sarung, tiba-tiba ada yang namu, kadang-kadang rumah masih acak-acakan, ya elah beberes lagi misalnya. Itu diatur, walaupun itu bukan salah, bukan larangan, tetapi diatur supaya kita nyaman. Karena kadang-kadang ini masalah yang kayak gini sepele tapi terjadi tiap hari, itu bikin nggak nyaman hidup. Ya cuma masalah bertamu saja begitu diatur. Saya kasih contoh, saya nggak tahu, ada berita konon katanya ada orang tinggal di komplek, lalu ada tetangga yang nutup jalan kompleknya karena dianggap ini jalan milik saya, padahal logikanya orang beli rumah bukan beli jalan, ya Pak. Itu saya nggak tahu di mana, saya nggak tahu siapa, tapi saya baca berita ikut sebel, padahal bukan saya itu. Bukan tetangga saya, bukan orang sini, tapi ikut sebel. Apalagi tetangganya yang tiap hari jalannya ditutup, ini jalan saya padahal jalan komplek. Itu bukan tetangga saya juga nggak kenal, saya sebel. Padahal itu hal-hal sepele, tapi Allah datang mengatur. Bukan cuma masalah pelanggaran, masalah etika juga diatur, sehingga kemudian kita hidup lebih baik. Ini sudah waktu duha, saya simpulkan sedikit. Dalam surat An-Nur ada banyak aturan, dan aturan-aturan itu ada konsekuensi hukuman yang kadang-kadang kejam, tapi hukuman itu perlu dan wajib ada supaya aturan tidak dilanggar. Kalau aturan tidak dilanggar, kita akan hidup lebih baik, lebih bahagia, lebih nyaman. Kehidupan yang baik, bahagia dan nyaman adalah rahmat dari Allah. Maka kalau
kita membaca ayat-ayat tentang hukuman, kita tahu bahwa itulah rahmat Allah dengan cara menghukum orang yang salah supaya dia berhenti dari kesalahannya, dari kezolimannya, dan supaya orang lain tidak mengikuti dia melakukan kesalahan dan kezoliman, sehingga semua akan tertib lebih baik. Tapi walaupun dilarang masih ada yang zina, Pak. Lah itu udah dilarang aja masih zina, apalagi nggak dilarang. Kita ini paling yang zina mungkin berapa, 0,01% misalnya yang berzina. Iya, itu udah ada larangan. Kalau nggak dilarang ya bisa bukan 0,01, bisa 10%. Kalau nggak dilarang maka harus ada larangan itu. Dan dalam keseharian Bapak dan Ibu melakukan itu. Kalau anaknya melanggar, kita tegur. Tapi kalau sudah melanggarnya berkali-kali dan kategorinya sudah berat, kita bisa menghukum. Supaya apa? Supaya dia tidak melanjutkan kesalahannya. Sayangnya kita adalah kita menghukum. Bapak menjadi guru, lalu ada murid yang nyontek, apa didiemin atau kita tegur? Kita tegur. Kalau kemudian dihukum, kamu nilainya, kamu ujiannya harus diulang, itu bagian dari sayang kita. Sehingga kita tahu kalau anak ini lulus karena dia belajar, karena dia bisa, dia akan bahagia. Tapi kalau dia lulus dengan cara curang, dia nggak akan bahagia. Kenapa? Lawang dia nggak punya ilmu, dia nyontek. Nanti kalau karakter ini menjadi menguat pada dirinya, menjadi karakter diri, dia menjadi orang yang curang, kita nggak akan bahagia. Siapa yang bahagia? Punya rekan kerja curang. Siapa yang bahagia? Punya teman curang, punya tetangga curang, punya rekan bisnis curang, nggak akan bahagia. Nah, kita melakukan itu, Pak, karena kita sayang pada anak kita. Kita larang ini itu. Misalnya Bapak punya anak perempuan, aku mau nginep di rumah teman, boleh nggak? Siapa? Ini teman aku laki-laki. Ya nggak boleh kita larang. Bukan karena kita nggak sayang, justru karena kita sayang kita larang. Kemudian dalam sebuah syair Arab menyatakan, idza dhahabal aitabu falaisa wuddun wa yabqal wuddu ma baqiyal aitabu. Selama kita menghukum orang, maka selama itu kita dianggap sayang pada dia. Dan ketika kita sudah cuek, sudah nggak peduli lagi, maka kita udah nggak sayang. Misalnya kita tahu dia melanggar, biarin dah, rusak sendiri, hancur sendiri, berarti udah nggak sayang. Tapi ketika kita tahu itu salah, jangan melanggar. Entah caranya gimana, tapi kita ingin dia memperbaiki diri, lalu kita hukum, itu berarti kita masih sayang. Idza dhahabal aitabu, ketika hukuman hilang, falaisa wuddun, maka saat itu cinta juga hilang. Wa yabqal wuddu ma baqiyal aitabu, dan cinta selalu ada selama hukuman-hukuman, larangan-larangan tetap ada, yang tujuannya untuk memperbaiki orang, membahagiakan orang, membuat nyaman orang. Itu semua adalah bentuk kasih sayang kita. Baik, saya sampaikan materi ini walaupun saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang yang soleh, orang-orang yang baik, bukan dalam konteks apapun, tapi dalam konteks bahwa ini agama kita, Pak, agama yang luar biasa indah, agama yang detail mengatur ini itu, agama yang menginginkan kita bahagia, agama yang utuh, bukan agama yang setengah-setengah. Bahagianya kita seperti itu. Dan kadang-kadang kita berpikir, tapi agama ngaturnya banyak banget, ini itu diatur. Orang hidup pasti ada aturan. Bapak sekolah ada aturan, di kantor ada aturan, mau naik kereta ada aturan, bahkan mau pesan makanan juga ada aturan. Semuanya ada aturan. Tapi kan kita bisa bikin sendiri aturan itu. Kalau kita yang ngatur sendiri, kelamaan. Enak, udah Allah udah kasih aturan, kita tinggal terima. Dan hebatnya aturan yang dibikin oleh Allah dan Nabi Muhammad berlaku universal. Apa yang Nabi ajarkan 15 abad yang lalu masih relevan dengan kondisi sekarang. Sekarang pertanyaannya, ada nggak aturan bikinan manusia selain Nabi Muhammad, selain aturan dari Allah yang bisa sebagus ini? Nggak ada. Bapak nggak percaya? Lihat aturan pemilu, Pak, yang bikin orang 500 lebih, pinter-pinter semua, tapi tiap tahun direvisi aturan pemilu. Nabi Muhammad aturannya mana ada yang revisi? Diatur Nabi begitu masih bisa dilakukan. Bukan cuma oleh orang Arab, orang Indonesia bisa melakukan, orang Malaysia bisa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Sekarang sayangnya Allah pada kita adalah Allah berikan kita aturan agama.
nggak usah capek-capek, nih udah ada aturannya, kamu tinggal jalanin. Bayangin kalau kita harus bikin aturan sendiri. Untuk masalah makan saja ada aturannya, kita rapat dulu ya, ngumpulin RT itu. Ternyata udah ada aturan di RT 02, RT 05 belum ada ya, nggak kepake di RT 05. Sudah bikin aturan di sini di Sawangan, dibawa ke Surabaya nggak cocok, nggak kepake. Tapi aturan Nabi kepake semuanya dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Itu rahmat Allah. Dan dalam aturan ada konsekuensi. Yang melakukan kebaikan mendapatkan pahala, mendapatkan reward. Yang melanggar mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman. Dan itu semua supaya kita bahagia, sehingga semua orang akan berusaha menjadi baik, bahagia dan membahagiakan orang lain, dan semua orang akan berusaha tidak melanggar, tidak menyakiti orang lain, karena tadi ada aturan dari Allah dan aturan ini adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Bapak dan Ibu sekalian, sudah waktunya duha, kita bisa lanjut salat duha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.